Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita bertemu pada pertemuan kedua di materi yang kedua, dan kali ini kita akan membahas tentang tajwid. Kalau di kelas 7, kelas 8 kita sudah membahas tentang lam ta'rif, tentang hukum nun dan mim mati, kemudian kita membahas juga tentang mad. Nah, kali ini di semester pertama kelas 9 kita membahas tentang qalqalah. Qalqalah kalau dibandingkan dengan tajwid-tajwid yang lain, ini cukup mudah dan cukup sederhana. Karenanya mari kita bahas satu persatu. Oh ya, kalau anakku berminat untuk mempelajari tajwid lebih dalam, khususnya di jenjang SMP, direkomendasikan untuk membeli buku tajwid karya Abi sendiri. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami ilmu tajwid dan membantu kalian dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita lanjutkan materi qalqalah. Qalqalah itu secara bahasa artinya memantul. Artinya ketika kita membaca huruf-huruf qalqalah, kita baca dengan dipantulkan. Huruf qalqalah ada 5. Ada ba, jim, dal, to, dan kof. Agar mudah mengingatnya, maka dibacanya baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan kof. Bagaimana cara membaca huruf qalqalah? Cara membacanya cukup sederhana sesuai dengan namanya tadi. Apabila kita membaca huruf-huruf ini, baik ketika dalam keadaan mati maupun waqaf atau berhenti, tiba-tiba berhenti, tadinya hidup kemudian kita berhentikan, maka kita membacanya dengan dipantulkan. Ya. Ketika kita membaca huruf ba, jim, dal, to, dan kof, ketika huruf-huruf ini berada dalam posisi mati atau sukun, atau dalam posisi mati karena waqaf, tiba-tiba kita berhenti membaca, maka dibaca dipantulkan. Ya. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa itu qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, qalqalah sugro. Sugro itu artinya kecil. Kalau kalian pernah tahu kiamat sugro, kiamat kubro, kalau kiamat sugro itu kiamat kecil, kalau kiamat kubro kiamat besar. Sugro itu kecil. Qalqalah sugro berarti huruf qalqalah yang ketika dibaca pantulannya kecil. Ya, jadi jangan besar-besar memantulkannya, kecil, ringan. Qalqalah sugro terjadi karena huruf qalqalah berharokat sukun asli. Sukun asli tahu ya, yang bulat mati itu, dan terletak di tengah-tengah kata atau kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu satu full. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Tetapi kalau dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimat. Contoh, artinya ini dalam bahasa Arab ini kalimat ya. Kalau di kita kata, tapi dalam bahasa Arab ini kalimat. Ya, ketika kalian bertemu dengan huruf ba, jim, dal, to, kof tadi, huruf itu dalam posisi sukun atau mati, betul-betul mati, bukan karena kita matikan, tetapi dia memang posisinya mati dan berada di tengah-tengah, maka huruf itu hukumnya qalqalah sugro atau pantulannya kecil. Contoh, kalau tidak ada contoh kurang lengkap. Ada 3, ada ba, jim, dan dal. Oh, lengkap semuanya, di bawahnya pun ada. Pertama kita lihat yang ba. Wal 'adiyati dabakha. Ini di surat Al-Adiyat. Perhatikan yang di garis bawah, ini ba-nya dalam posisi sukun atau posisi mati. Dan dia berada di tengah-tengah. Ya, berarti hukumnya adalah qalqalah sugro. Perhatikan pantulannya, wal 'adiyati dabakha. Dabakha. Ya, jangan besar-besar, dabakha. Lanjut yang jim. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Ya. Jimnya berada di tengah-tengah dan dia harokatnya sukun asli.
Jadi bukan sukun yang diada-adakan, tetapi memang asli. Perhatikan. Yang dal, fal muriyati qadha. Dalnya berada di tengah-tengah dan dia berharokat sukun asli. Ini disebut qalqalah sugro. Ya. Cara bacanya sedikit dipantulkan ya. Kalau baca huruf yang lain kan tidak perlu dipantulkan kan. Contoh, misalnya alam. Alam kan mim itu tidak memantul ketika kita membaca, tetapi mengatup justru bibir kita. Tapi kalau membaca huruf-huruf qalqalah, pasti dengan sendirinya kita akan memantulkan. Fal muriyati qadha. Jadi jangan qadha, tetapi qadha. Ya, beda ya, qadha dengan qadha. Kalau tidak memantul berarti lidahnya kalian tahan itu. Qadha. Tetapi kalau lidah kita lepas, pasti akan bunyinya memantul. Qadha. Yang to. Fawasatna bihi jama'a. Nah, kalau yang to ini memang harus kita sengajakan ya, tidak otomatis karena ta itu pada dasarnya tertutup. Fawasatna bihi jama'a. Satona. Ya, terdengar beda ya bunyi to-nya, bunyi ta, huruf T itu. Kalau kalian tutup fawasatna. Itu kan tidak memantul, tetapi harus disengajakan. Fawasatona. Ta. Ya, bisa mudah-mudahan. Fa'asarana bihi naqa'a. Yang qaf fa'asarana bihi naqa'a. Fa'asarana bihi naqa'a. Kalau yang qaf juga otomatis. Pasti ya, ketika kalian membaca huruf qaf, Q dalam posisi mati pasti ya, otomatis akan memantul. Nah, itu qalqalah sugro, pantulannya yang tipis saja, yang kecil, jangan dibesarkan. Kalau yang besar masuknya ke qalqalah kubro. Kita bahas yang kubro. Qalqalah kubro tadi kalau sugro kecil, kalau kubro besar ya. Kubro ya besar artinya, kabir, akbar itu besar artinya. Qalqalah kubro berarti huruf qalqalah yang pantulannya besar. Ya, kebalikan dari sugro. Kalau sugro kecil, kalau kubro pantulannya besar. Bagaimana ketika suatu huruf itu dibaca qalqalah kubro? Perhatikan, qalqalah kubro terjadi karena huruf qalqalah yang berharokat sukun asli terletak di akhir ayat. Ya, jadi kalau kalian bertemu dengan huruf qalqalah yang berharokat sukun asli, letaknya di akhir atau dibaca dalam posisi waqaf. Nah, kuncinya di sini, di akhir. Kalau qalqalah sugro dia letaknya di tengah. Tetapi kalau qalqalah kubro letaknya di akhir. Walaupun dia sukun asli, tetapi kalau letaknya di akhir ayat, maka wajib dibaca qalqalah kubro. Jadi kalau qalqalah sugro itu, nah perhatikan, kalau qalqalah sugro dia sukun asli tetapi letaknya di tengah. Kalau qalqalah kubro dia bukan sukun asli tetapi waqaf. Waqaf itu huruf yang hidup tetapi kita matikan karena kita berhenti membaca, itu waqaf. Qalqalah kubro dia waqaf dan letaknya di akhir. Tetapi huruf yang berharokat sukun asli juga bisa dibaca qalqalah kubro asalkan letaknya di akhir. Ya, jadi kuncinya itu. Kuncinya kalau qalqalah sugro letaknya di tengah, qalqalah kubro letaknya di akhir saat kita berhenti membaca. Ya, berhenti membaca itu jeda sejenak. Contoh. Cukup banyak contohnya, 5. Kita mulai dari yang ba ya. Abaikan yang berwarna merah. Lahabiu wa tab. Lahabiu wa tab. Perhatikan yang bergaris bawah. Lahabiu wa tab. Wa tab. Nah, ba-nya itu terdengar pantulannya cukup besar atau ya lebih besar dari yang sugro lah, jangan disamakan. Lahabiu wa tab. Wa tab. Harokatnya dia bukan sukun asli, kan harokatnya fathah.
Tetapi karena kita wakofkan, karena kita berhenti di situ, maka dia harokatnya berubah menjadi sukun, ya. Jadi bukan sukun asli, tetapi sukun harokat hidup yang diubah menjadi sukun. Karena letaknya di akhir saat kita berhenti. Lahabi wa tab. Ini kan surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ya. Jadi pantulannya besar karena dia di akhir. Lanjut yang jim. Dzatil buruj. Nah, ini surat Al-Buruj ya. Dzatil buruj. Perhatikan, dia harokatnya kasroh, tetapi karena kita berhenti di sini maka berubah menjadi sukun, ya, bukan sukun asli. Buruj, buruj, ya, lebih besar dari yang sugro ya. Allahus somad, Allahus somad. Al-Ikhlas, Allahus somad. Da-nya berada di akhir kata atau akhir ayat, atau di tempat kita berhenti, maka wajib dibaca pantulan besar atau qalqalah kubra. Waraihim muhit. To-nya terdengar lebih besar kan? Waraihim muhit. To-nya pantulannya besar. Kuncinya di akhir, nah ya. Kalau kubra kuncinya di akhir. Yang terakhir yang qaf, birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya, memang kalau untuk qalqalah kubra harus disengajakan dipantulkan. Karena kalau tidak kita sengaja memantulkan ya terdengarnya kecil, sugro. Ya, jadi qalqalah kubra harus memang kita tampilkan, kita perdengarkan pantulannya itu. Jadi paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau qalqalah sugro, sukun asli letaknya di tengah. Qalqalah kubro bukan sukun asli, yaitu waqaf, dan letaknya di akhir. Demikian anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan kita, terutama memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.